Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas masih tetap tentang turunan ya, yaitu manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaatnya kayak gitu? Kenapa sih kita harus mempelajari turunan kayak gitu ya? Mesti kalian bertanya-tanya. Sebenarnya kalau di bidang kalian pariwisata, terutama busana butik, itu nggak begitu berpengaruh ya turunan ini. Tapi nggak apa-apa, kalian pelajari aja untuk persiapan UN nanti ya, atau penilaian berbasis asesmen kalau nggak salah sekarang tahun ini namanya diganti seperti itu. Nah, yang salah satu manfaatnya yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum dari keuntungan terbesar misalnya, atau biaya terkecil, atau kekuatan terbesar, atau jarak terjauh kayak gitu. Itu fungsi pertamanya. Yang selanjutnya menentukan kecepatan dan percepatan. Ini dalam ilmu fisika ya, ada kecepatan sama percepatan. Kalau kalian sudah mempelajari fisika pasti kalian tahu. Terus membuat konstruksi bangunan, percampuran bahan bangunan, pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lain. Ini khususnya untuk bidang bangunan ya, jadi ini khusus untuk bangunan. Terus yang selanjutnya pembuatan kapal, pesawat, atau kendaraan itu bisa memanfaatkan turunan. Yang selanjutnya quick count, misalnya dalam suatu pemilu kayak gitu ya, biasanya kan ada quick count, nah itu bisa memanfaatkan turunan itu. Yang selanjutnya dalam dunia penerbangan menentukan laju pesawat, karena menentukan kecepatan dan percepatan tadi ya. Nah, ada banyak lagi manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa mencarinya. Nah, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan itu saja ya. Kali ini kita akan bahas dua soal. Soal yang pertama, tinggi H meter suatu roket setelah T detik adalah, jadi persamaannya seperti ini, 500T dikurangi 5T kuadrat. Setelah berapa detik roket mencapai nilai maksimum? Terus yang kedua, berapa meter tinggi maksimum itu? Jadi ini persamaannya ya. Kalau tadi biasanya soalnya tuh XX, tapi ini kita ganti dengan T, nggak masalah ya. Itu T ini sama dengan X sama aja ya. Jadi ini kita cari dulu yang pertama, 500T. Jadi T-nya itu dimisalkan X ya. Ini kan sama dengan 500 dikurangi ini 2 kali 5 itu 10, jadi 10T gitu aja. Terus roket mencapai nilai maksimum, itu berarti turunan pertamanya itu sama dengan 0 ya. Nah, terus berarti 500 dikurangi 10T, ini turunan pertama tadi sama dengan 0. 10T berarti ini 10T nya pindah ruas ya, negatif kalau dia pindah ruas jadi positif, berarti 10T sama dengan 500, T nya sama dengan 50. Jadi roket mencapai tinggi maksimum setelah 50 detik, karena T itu kan waktu ya, jadi setelah 50 detik. Terus tingginya berapa? Kita masukkanlah ke persamaannya ini. H itu kan ketinggiannya, berarti HT, T nya kita masukkan ke tinggi tadi waktu maksimumnya tadi, berarti T nya kita masukkan 50 ya. Berarti ini H50 sama dengan 500 kali 50 dikurangi 5 kali 50 kuadrat, ketemunya 12.500. Jadi tinggi maksimumnya 2.500 meter. Jadi roket itu tinggi maksimumnya ketika waktunya 50 detik itu tingginya 12.500 meter. Seperti itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini agak kurang jelas ya, saya bacakan aja. Kebun Pak Subur berbentuk persegi panjang dengan keliling 60 meter. Jika panjangnya X meter dan lebarnya Y meter, tentukan A. Persamaan yang menyatakan hubungan antara X dan Y. B. Ukuran kebun Pak Subur agar luasnya maksimum. Sama tadi ya, ini bisa digunakan untuk menentukan nilai maksimum tadi ya. Jadi kita misalkan aja ini kebunnya Pak Subur tadi ya. Kita misalkan di sini ada saya kasih nama dulu ya. Ini ada A, terus ini B, ini C,
ini D, ini saya misalkan X gitu aja, yang ini kita misalkan Y, kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti bisa kita, nah jadi keliling kebunnya saya beri nama ABCD ya. Jadi kelilingnya ABCD itu adalah 2 kali X tambah Y ya. Itu adalah rumus keliling, masih ingat ya. Bisa aja keliling itu adalah jumlah sisi terluar. Jadi bisa aja X ditambah Y. Jadi ini kan ada X lagi ya. Berarti X tambah Y tambah X tambah Y lagi gitu. Atau bisa dipersingkat jadi kayak gini kan. Dulu kalian pernah ya di SD kayak gini rumusnya ya. Kemudian 2 kali X tambah Y. Terus yang selanjutnya, berarti kelilingnya tadi udah diketahui 60 nih. 60 berarti 60 sama dengan 2 kali X tambah Y. Ini kan ada 60 sama 2. Ini 60 sama 2 nya kita coret. Nah, 60 dibagi 2 itu jawabannya adalah 30 ya. Saya tulis X tambah Y sama dengan 30. Berarti kalau saya mau cari Y-nya aja, berarti X-nya saya pindah ya. Kalau X-nya ini dipindah ke sana, itu jadi negatif. Jadi Y sama dengan 30 dikurangi X, kayak gitu. Jadi, jelaslah bahwa Y-nya itu lebih dari 0, ya kan? Nah, kalau Y-nya itu lebih dari 0, berarti X-nya itu antara 0 sampai 30. Seperti itu. Ini jadi persamaannya ini, hubungannya. Hubungan antara Y sama X itu Y sama dengan 30 min X kayak gitu. Ini kan cuma suruh menyatakan aja hubungannya bagaimana gitu. Jadi ya itu aja sampai situ. Terus yang B, ukuran kebun Pak Subur agar luasnya maksimum. Karena luas berarti kita cari luasnya. Luas itu rumusnya adalah X kali Y. X-nya kita tulis X, terus Y-nya tadi kita ganti dengan ini. Y-nya diganti 30 min X ya. Terus X kali 30 itu 30X, X kali min X itu adalah X kuadrat. Kita tulis itu ya, 30X min X kuadrat. Itu luasnya. Karena tadi yang ditanyakan maksimum, berarti kalau mencari maksimum kita harus mencari turunan pertamanya terlebih dahulu ya. Turunan pertama dari L aksen itu kita turunkan ini ya. Jadi ininya itu jadi 30. Ini min X kuadrat itu diturunkan jadi 2X. Karena maksimum berarti kita sama dengan kan 0. Ini sama dengan 0 ya. Karena sudah sama kayak tadi, berarti negatif 2-nya ini, negatif 2X-nya pindah ke sana. Karena dia negatif, pindah ruas jadi positif. Jadi ini 30 sama dengan 2X. Ini kan dibagi ya ini ya. 30 dibagi 2 berarti X-nya sama dengan 5. Lah, ketemu X-nya sama dengan 15 ya. Karena ketemu 15 kita tinggal masukkan Y. Tadi kan ini Y ya. Y sama dengan 30 min X ya. Berarti kita cari Y-nya. Berarti 30 dikurangi X-nya berarti 15. 30 dikurangi 15 ketemunya 15. Berarti X-nya 15, Y-nya juga 15. Berarti itulah panjangnya. Berarti ukurannya 15 kali 15 agar luasnya maksimum kayak gitu. Oke, sekian video kali ini. Semoga saja kalian paham, semoga saja bermanfaat ya. Kalian bisa mencari contoh-contoh soal yang lainnya dimanapun itu. Ini hanya sebagian kecil aja. Jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa kalian absen ya. Absen bisa di kolom komentar di YouTube ini, di bawah video ini bisa, atau di Google Classroom juga bisa. Jangan lupa untuk absen, saya tunggu sesuai jamnya ya. Di luar jam berarti tidak akan saya anggap kalian masuk. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.